Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak yang hadir di rumahnya Mas Yon dan siapapun, sahabat saudara Allah yang mendengarkan rekaman ini nanti, mari kita bersama selalu memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetaplah terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita untuk berperilaku yang lebih baik, untuk berakhlakul karimah. Pada kesempatan malam hari ini rutinitas kita 2 minggu sekali, insya Allah akan berjalan terus, walaupun teman-teman yang lain datang dan pergi, tapi mari kita yang di sini istiqomah, karena tanpa istiqomah syiar kita tidak bisa berkembang. Jadi soko gurune Banyuwangi ya kita ini, kita berlima ini yang selalu istiqomah. Dan sadar Allah ini tidak bisa kita paksakan. Jadi kita tidak mencari jamaah. Kita tidak mencari jamaah. Tapi siapapun yang mau belajar bersama-sama kita, ya kita persilahkan untuk selalu berkumpul, bersilaturahim. Insya Allah nanti kalau padepokan kita sudah jadi, ada posko, ya, posko di mana kita bisa bertemu setiap saat. Karena seperti yang disampaikan Ki Manik tadi, bahwa dalam hidup kita 24 jam per hari itu harus selalu beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di surat Az-Zariyat itu ya, bahwa kita sebagai manusia dan jin itu diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Orang bisa beribadah dengan baik kalau sadar Allah atau ma'rifatullah. Ya. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya awaluddin ma'rifatullah. Seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika syiar, itu yang disampaikan pertama adalah ma'rifatullah. Ya, kalau kita pakai bahasa sadar Allah. Jadi ketika para nabi rasul itu syiar, itu bukan sholatnya yang langsung diajarkan, bukan syariatnya yang diajarkan, tapi ma'rifatnya, dikenalkan Allah dulu. Ya. Nabi dan Rasul pun ketika diangkat menjadi Nabi atau Rasul, ya, di mana Nabi jumlahnya 124.000 lebih, yang mana setiap kaum, setiap suku bangsa, di situ ada 1 orang Nabi, sesuai dengan bahasa masing-masing, budaya masing-masing, dan ada 313 rasul, di mana yang kita kenal itu hanya 25 nabi dan rasul. Itu ketika awal-awal beliau itu mengenal Allah, ya, awal-awal beliau bertauhid itu ya mengenal Allah. Jadi kenal Allah dulu.
Makanya awaluddin marifatullah itu sangat penting. Jadi kita beragama itu harus sadar Allah dulu. Sadar Allah dulu. Kalau kita belum sadar Allah atau belum marifatullah, maka ibadah kita jadi hampa. Ya, kita nggak kemana-mana. Karena kita belum mengenal apa yang kita ibadahi. Misalnya kita sholat, kita nggak mengenal Allah. Udah sholat kita kemana? Siapa yang kita sembah? Ya mungkin kita berusaha untuk menyembah Allah, tapi Allah yang mana kan nggak ngerti. Akhirnya yang muncul imajinasi. Allahnya bisa macam-macam, Tuhannya bisa macam-macam. Ini kaitannya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kita semua ciptaan itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah itu artinya sebelum semuanya ada, yang ada hanya Allah. Jadi pada permulaan yang ada hanya Allah. Kemudian ketika yang ada hanya Allah, Allah berkata pada dirinya sendiri, kun, jadi, maka jadilah. Itu Allah bicara pada diri sendiri. Seperti kita akan sering ngomong pada diri sendiri. Diam-diam kita ngobrol-ngobrol dengan dirinya sendiri. Nah itu, Allah berfirman pada dirinya sendiri. Maka muncullah yang dalam surat An-Nur ayat 35 itu, di situ dikatakan seperti lubang yang tak tembus, ya. Lubang yang tak tembus itu yang maha lembut, ya. Yang maha lembut. Lubang itu seberapa, ya? Kata Rasulullah, ya sebesar biji sawi, ya. Itu dalam hadis ada. Ya, dikatakan seperti bulan purnama. Kalau istilah pengetahuan sekarang itu ya sebesar atom. Ya, sebesar atom. Bayang sebesar atom itu kemudian bermanifestasi menjadi zatullah. Jadi Allah yang maha lembut itu jadi zatullah. Allah nur samawati wal ardh. Itu surah An-Nur itu Allah itu cahaya. Cahaya ya jangan kita bayangkan bahwa cahaya seperti cahaya listrik, cahaya matahari, cahaya senter, bukan itu. Nah, itulah yang disebut zat. Ya, di situ ada energi, ada frekuensi, ada vibrasi, dan lain-lain. Itu zat. Jadi dari Allah yang maha lembut itu bermanifestasi menjadi zat Allah, zatullah. Dari zatullah ini kemudian jadilah Lauh Mahfuz atau ciptaan. Jadi kalau kita Allah yang awal itu kalau kita sebagai ciptaan kita nafikan, kita hilangkan diri kita. Ya, kalau diri kita binasakan, maka ketemulah zat. Ya, zat. Kalau zat kita nafikan juga, maka ketemulah Allah. Jadi dari Allah menjadi zat, dari zat itulah jadilah ciptaan seperti kita ini. Jadi kita ini adalah zat Allah yang diberi peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai manusia, sebagai jin, atau iblis, sebagai tumbuhan, sebagai hewan, sebagai
bintang-bintang, planet-planet, galaksi, dan lain-lain. Ya, inilah Allah yang awal. Sekaligus dari awal ini kemudian akan kembali lagi ke Allah. Ya. Kita nanti akan binasa. Jagat raya akan binasa. Kalau semua binasa menjadi akhirnya ketemu zat. Yang ada hanya zatullah. Ketika zatullah ini dinafikan oleh Allah, maka ketemulah Allah, ketemulah yang maha lembut. Ya. Kalau kita sebut Allah, ketemulah yang maha lembut. Nah, itulah yang disebut Allah yang akhir. Jadi Allah yang awal, yang akhir. Tapi secara keseluruhan dari yang saya katakan tadi itu Allah yang maha lembut, ya, itu kan hanya kita katakan. Jadi jagat raya ini dibanding Allah itu hanya sebesar atom. Jagat raya yang tidak terbatas ini, kita nggak tahu batasnya. Ya. Itu sebenarnya hanya sebesar atom kita sekarang. Rasulullah katakan sebesar biji sawi. Atau sebesar seperti bulan purnama. Jadi Allah yang awal, Allah yang akhir. Allah yang tak berawal dan tak berakhir. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu maha luas. Ya. Maha luas. Allah maha besar. Besarnya kita nggak bisa ngukur. Karena dari yang maha lembut saja hanya sebesar biji sawi atau sebesar atom. Nah, itu hanya setitik dari Allah yang maha besar, Allah yang maha luas. Nah, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ciptaan inilah yang diberi peran masing-masing. Untuk itu kita harus sadar pada Allah yang maha lembut. Itu berarti kita sudah sadar Allah atau sudah ma'rifatullah. Kalau kita nafikan ciptaan, ketemu zat, maka itulah yang biasa kita sebut hakikat. Ya, hakikat. Jadi hakikat itu sampai pada bahasan zat, ma'rifat sampai bahasan Allah yang maha lembut. Kemudian ciptaan, makhluk. Karena itu yang oleh ilmu barat dikatakan benda mati atau makhluk hidup semua punya kesadaran. Semua punya kesadaran. Kalau kita dalam berzikir nafas itu bisa meluaskan kesadaran, bisa keluar dari semesta, maka kita akan bertemu dengan Allah yang maha lembut. Ketemu Allah, disitulah ada kita yang dikatakan sadar Allah atau ma'rifatullah. Dimanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, ini Allah yang maha lembut. Jadi memang kita harus sadar pada Allah yang maha lembut. Bukan sadar pada ciptaannya. Tuh. Nah,
Bagaimana cara kita sadar pada Allah yang Maha Lembut? Yang namanya ma'rifatullah atau sadar Allah itu bukan huruf, bukan bunyi, bukan lafaz-lafaz, bukan apapun. Karena Allah yang Maha Lembut itu laisa kamitslihi syai'un. Gak bisa diumpamakan seperti apa, dan bukan sosok, gak bisa dibandingkan, dan gak bisa diingat apa yang diingat. Tapi bisa disadari. Maka seperti yang dikatakan Kimane, bahwa zikrullah itu bukan ingat Allah. Kalau bahasa Jawa eling, eling itu bahasa Indonesianya bukan ingat, tapi sadar. Zikrullah itu sadar Allah. Orang yang benar-benar berzikir itu adalah orang yang sadar Allah atau ma'rifatullah. Kalau belum mencapai itu berarti kita masih menyebut. Nah, sebutan-sebutan lafaz-lafaz Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu ibarat tangga-tangga. Analoginya gini, ketika kita mau ke puncak gedung misalnya, puncak gedung bertingkat 7 misalnya, kita mesti melalui tangga. Ada yang tangga-tangga itu ya dari bawah ke atas terus jalan kaki. Sekarang modern tangganya pakai lift. Kalau sudah sampai di puncak, tangga itu berlaku enggak? Kira-kira berlaku mboten, Mbah? Mboten. Kalau sudah sampai puncak, ya kita enggak usah tangga-tangga terus, itu enggak berlaku karena sudah di puncak. Ketika kita zikir hu Allah, itu naik tangga pertama, hu Allah, naik tangga kedua terus hu Allah, naik tangga, atau la ilaha illallah, itu harus terus naik. Nanti ketika sampai di puncak, ya diam, ketemunya diam. Jadi sadar Allah itu diam, diam dalam kesadaran kepada Allah. Jadi zikir yang sesungguhnya itu ya diam itu, yang diam itu. Kalau kita masih melafadzkan, itu berarti masih memakai tangga untuk terus ke atas, untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi pada Allah. Kalau sudah sampai pada kesadaran yang namanya sadar Allah, ya udah diam. Itulah yang disebut iktikaf. Karena itu yang bisa iktikaf, yang bisa zikir diam, itu kita-kita yang sudah terbiasa naik tangga, yang sudah terbiasa berzikir nafas. Kalau belum, misalnya ada teman baru belum pernah, zikirnya menang, ya, naik tangganya saja belum, dia belum naik suruh diam, ngelamun kondindi, ngelamun kemana-mana. Nah, itulah pentingnya latihan. Terus latihan. Nah, kesadaran tertinggi yang bisa kita capai, diam. Ya. Ini nanti yang harus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sering lupa, ya naik tangga lagi. Allah, atau la ilaha illallah, atau subhanallah, atau hu Allah. Kalau zikir nafas ya, hu itu berusaha naik, hu itu naik. Allah, kita berserah. Allah, kita berserah. Itu kalau sering lupa.
Kapan? Ya kapan saja, di mana saja. Latihannya bagaimana? Berusaha menyadari nafas dan nafas masuk, nafas keluar Allah. Sambil naik motor, sambil bekerja. Tapi kalau sudah kita permanen, ya, artinya kita sudah bisa zikir diam. Kesadarannya sudah mapan. Kemana-mana pun kita akan selalu sadar Allah. Kita bekerja, itu sadar Allah, tetap sadar Allah. Ya, ke kamar mandi, ke sungai, mancing, ngobrol, tetap sadar Allah. Apalagi beribadah, sholat 5 waktu, misalnya, tetap sadar Allah. Itu kalau sudah terlatih. Kalau belum terlatih, latihan. Itu saja kalau sudah permanen. Ya. Kita sendiri saja, kemudian tidak sering ngumpul teman-teman untuk sharing. Kadang-kadang kesadaran kita turun nggak terasa. Nggak terasa. Nah, karena diri kita itu sebenarnya dari Allah, yang bermanifestasi menjadi zatullah, akhirnya menjadi diri kita, maka sangat wajar kalau Allah itu lebih dekat dari urat leher. Kita sadar bahwa kita selalu bersama Allah itu bukan Allahnya di luar mengawasi kita, bukan. Menemani kita, di samping kita, bukan. Artinya kita sadar bahwa Allah ini dalam diri kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Baik yang dohir maupun yang batin. Semua zatullah, itu kita sadari. Nah, itulah Allah bersama kita. Allah bersama kita jangan dibayangkan Gusti Allah wis ngancani aku terus, ning sandingku terus. Gak ngono kuwi. Kesadaran bahwa kita itu dari Allah. Minimal lah kesadaran kita itu zatullah. Itu Allah bersama kita. Mampunya kita masih hakikat, ya hakikat. Kalau sudah mampu syariat, sudah mampu makrifat, ya makrifat. Mampu sadar Allah, sadar Allah. Sadar Allahnya masih ketika hakikat, ya udah kita sadar bahwa kita itu zatullah yang diberi peran masing-masing. Itu bahasan hakikat. Belum nembus sampai ke marifatullah. Kata Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril, ihsan itu kan ketika kita beribadah, kita harus sadar melihat Allah. Kalau belum bisa, kalau tidak, kita harus sadar bahwa kita itu selalu dimonitor Allah. Lah awake dhewe rung iso ndelok Allah, ya sadar lah awake dhewe didelok Gusti Allah. Maksudnya gitu. Melihat Allah bukan dengan mata, ya. Allah yang hakikat. Bukan dengan mata. Melihat yang maha lembut bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Jadi pandangan yang sadar. Kalau kita hanya melihat dengan mata, ya kita lihat ini bungkus rokok, ini pisang goreng, ini jeruk, ini tempatnya jeruk plastik, ini karpet, itu tembok. Itu kalau kita belum sadar Allah. Jadi pandangan kesadaran terhadap Allah ini harus terus kita tingkatkan. Oke, mungkin sekarang 10%, kita tingkatkan jadi 20%.
Kita tingkatkan jadi 50%, kita tingkatkan jadi 60%, kita tingkatkan jadi 80%, 90% terus. Akhirnya yang kelihatan di mata, yang dohir-dohir ini, ciptaan ini akhirnya nggak kelihatan. Melihat kemanapun yang kita lihat hanya Allah. Melihat diri kita yang kelihatan Allah, melihat karpet yang kelihatan Allah, melihat pohon yang kelihatan Allah, bojo nesu-nesu sing ketok Gusti Allah, kanca nyolongi jeruk sing ketok Gusti Allah. Akhirnya sifat-sifat tercela kita itu akan secara bertahap akan hilang. Ini yang perlu kita pelajari, ya. Yang perlu kita latih. Ya. Kalau pemahaman gampang. Kita baca buku, kita dengarkan, kita bisa paham. Tapi yang perlu dilatih adalah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapatkan dalam latihan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Allah bisa karena terbiasa. Lek wis terbiasa susi iso. Biasa latihan susi iso. Itu. Kalau kita dalam sholat itu kita sudah bisa fokus pada sadar Allah, ya maka kita nggak mikir kemana-mana. Hati kita akan kosong dari yang lain-lain. Yang ada dalam diri kita hanya Allah, yang memenuhi hati kita hanya Allah. Yang ada dalam jiwa kita hanya kesadaran terhadap Allah. Makanya Allah sendiri menyuruh kita berzikir itu sebanyak-banyaknya. Artinya kita disuruh sadar sak dawa-dawane, sak mampu kita. Kita disuruh berlatih sadar dalam 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Setiap hari, 24 jam setiap hari. Tidur yang sadar Allah, itu tidur yang ibadah. Kerja yang sadar Allah, itulah ibadah. Kumpulan gini yang sadar Allah, inilah ibadah. Praktisnya gimana? Ya itu tadi, innamal a'malu binniyat. Niate krono Allah, tandange krono diperintah Gusti Allah. Situ kesadaran terjaga. Kalau niate krono Allah, tandange krono duit, pada saat kita nandangi mau, pada ngerjakan tadi karena duit, akhirnya Allah hilang. Nah, nanti malam-malam kita latihan itikaf. Latihan zikir diam. Biar kesadaran kita tetap terjaga. Ya, sudah waktunya kita zikir diam. Nanti sewaktu-waktu kesadaran kita turun, ya kita naik tangga lagi. Allah, Allah, Allah. Ketika kita lalai ya, la ilaha illallah. Terus itu kan naik tangga. Nanti kalau sudah plek, ya sudah diam. Itu. Ini Bapak Ibu yang ada di sini,
Bapak Ibu, ini kini Bapak kabeh ya. Ibunya tidur. Enggak tidur. Oh ya. Oh, aman. Ya nanti bagi semuanya saja, bisalah itu yang saya sampaikan tadi, kalau mau di cross check dengan Al-Quran dan hadis, bisa. Nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi lewat komen-komen ya. Karena ini yang saya dapatkan, dan intinya kebenaran hanya milik Allah. Dan semoga video ini itu bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.